A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini sebelum kita membahas tentang tema kita pagi ini, saya akan membacakan berita viral terlebih dahulu nih ya, tentang helikopter membawa rombongan Kapolda Jambi dan mendarat darurat. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sebelumnya yang namanya bencana, musibah apapun nih kita yang nggak ada yang bisa prediksi. Betul. Tapi yang namanya kalau memang takdir Allah belum memberikan kita yang namanya kematian, Allah itu masih akan tetap memberikan kesempatan untuk hidup lagi, Ustaz Sifa ya. Betul, betul. Mungkin sedikit bisa ada sedikit tanggapan ya, Ustaz Sifa tentang video tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin guru saya Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Syam dan para guru-guru yang ada di rumah. Kalau kita ngelihat berita tadi itu miracle gitu ya, kayak suatu keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak kejadian serupa tapi tidak selamat gitu. Iya. Ada yang bilang transportasi paling aman adalah pesawat karena jarang kecelakaan. Tapi sekalinya kecelakaan, wah itu lebih berat dibandingkan transportasi lainnya. Terkait ajal, setiap manusia pasti punya ajal tersendiri. Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu salah satu yang sering kali kita dengar ayat tersebut, bahwa segala sesuatu, makhluk apapun, benda apapun itu ada ajalnya. Ya, jangankan manusia, jin, malaikat dan lain sebagainya, bahkan benda di sekeliling kita pun punya ajalnya. Betul. Kalau belum ajalnya ya nggak bakal mati. Bener. Gitu. Mobil juga kalau bukan ajalnya nggak bakal mogok juga. Nggak bakal mogok, iya. Dia mogok berarti udah ada ajalnya. Ya, gitu mungkin ada kan. doa atau zikir apa yang harus kita amalkan ketika Nah, itulah kita kenapa setiap kita hendak melakukan perjalanan, ada doa yang harus selalu kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa ketika hendak perjalanan atau ketika hendak keluar rumah, kita juga disunahkan, dianjurkan untuk membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini salah satu harapan ataupun doa minta kepada Allah, ya Allah, andai kata terjadi musibah sesuatu atau hal apapun, saya minta yang terbaik dari Allah. Masya Allah. Andai kata kecelakaan ya minta diselamatkan dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Ustaz Sifa atas tanggapannya. Jamaah. Wah, ini buat jamaah Islam yang dirahmati Allah, Masya Allah, nih hari ini luar biasa tema kita ya. Karena banyak cerita, tiba-tiba orang hilang. Lagi jalan kemana, tiba-tiba kemana gitu loh. Coba ini masalahnya, ini kita bicara masalah tentang hal-hal yang mungkin ya banyak banget di luar nalar nih Ustaz Syam. Tapi kalau kayak tadi sih insya Allah, Masya Allah ya. Ini mungkin Alhamdulillah yang namanya Allah masih kasih umur panjang. Bener. Ini kita masih ada kesempatan untuk hidup lagi, berarti kan masih ada kesempatan untuk berbuat baik Ustaz Syam ya. Bener ya? Kalau dalam keadaan darurat biasanya kalau zikir yang paling simple kita bisa bacakan, termasuk diantara zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh disambung la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa hasbunallah ni'mal wakil? Karena benar-benar bahwa kita meyakini bahwasanya tidak ada lagi yang bisa nolongin kita. Bener. Dan cukuplah Allah. Walaupun tidak ada manusia yang bisa nolongin, itu kalau Allah yang nolongin bakal selamat, subhanallah. Tapi walaupun semua manusia menolong, kalau Allah tidak nolongin kita tidak akan bakal bisa selamat. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, ketika semua malaikat menawarkan bantuan, tapi Nabi Ibrahim mengatakan cukuplah Allah yang menolongku. Subhanallah. Jadi dalam keadaan darurat, kalau berkaitan dengan udara biasanya perbanyak takbir juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya Allah mengangkat gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Mungkin pernah mendengar cerita-cerita gaib nih tentang orang-orang yang hilang, terutama pendaki gunung biasanya itu ada juga. Udah daki gunung tiba-tiba berapa hari nggak pulang, nggak ketemu sama temannya, padahal deket-deket jalannya bareng. Nah, ini macam-macam yang namanya gerbang gaib ini, pertanyaannya benar-benar ada atau memang hanya halusinasi manusia aja nih. Nah, makanya hari ini kita bahas ya, yang namanya Allah ini menciptakan alam nih macam-macam nih yang nggak kita tahu ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita hari ini. Temanya adalah gerbang gaib itu ada atau cuma halusinasi sih? Nah, sebelumnya saya mau ajak lagi nih jamaah ngeliat sebuah video tayangan lagi nih. Ada mobil tersesat di hutan. Wah, ini menarik nih. Ini dia saksikan video tayangannya.
Ini Masya Allah macam-macam. Pernah juga dengar cerita tuh ada teman tuh ya kan. Dia kayak melewatin jalan, muter di situ-situ aja. Ada yang begitu juga tuh macam-macam. Nah pertanyaannya kalau kita lihat tadi video yang barusan viral itu ya. Tiba-tiba nyasar di tengah hutan. Katanya disasari sama makhluk gaib. Karena masalahnya tuh tempatnya sendiri itu jalannya juga nggak memungkinkan untuk mobil. Bahkan mobil itu dibilang cukup bersih. Seperti nggak pernah melewati tempat-tempat itu. Nah ini bagaimana nih Ustaz Ahmad Khan boleh penjelasannya? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar gerbang menuju alam gaib itu berada di tempat-tempat yang mistis seperti di pepohonan, bebatuan, hutan, gunung dan lain sebagainya? Maka jawabannya bisa iya dan bisa tidak. Dan perlu kita ketahui bahwasanya setiap manusia, seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada perkara yang gaib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan ada yang namanya jin dan syaitan yang mereka mengganggu manusia. Ada jin yang beribadah kepada Allah, ada jin kafir yang memang mereka mengganggu manusia. Dan perlu kita ketahui di antara banyak hal gaib yang wajib untuk kita imani sebagai seorang muslim, ada banyak sekali. Di antaranya ada yang namanya alam arwah, yang mana alam tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebelum Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh dalam kandungan, itu Allah sudah ciptakan yang namanya ruh. Tetapi belum diletakkan di dalam janin seorang anak yang ada dalam kandungan ibunya. Ada lagi yang namanya alam kubur, alam setelah kematian. Ada lagi yang namanya alam jin dan syaitan. Jin dan syaitan ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam yang berbeda, yang memiliki akal dan juga kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mereka melakukan muamalah yang sama layaknya seperti manusia, seperti perkawinan dan lain sebagainya. Lalu kemudian apakah betul seseorang yang dia masuk ke dalam gerbang alam gaib itu biasanya melalui tempat-tempat yang mistis seperti pepohonan, bebatuan dan lain sebagainya? Maka saya katakan bisa iya dan bisa tidak. Semua tergantung seseorang tersebut, ya. Ada yang diantara mereka Allah bukakan baginya pintu hijab, sesuatu yang gaib. Tetapi tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun video yang tadi kita saksikan itu bisa beberapa kemungkinan. Di antaranya bisa jadi memang orang tersebut adalah orang yang diganggu oleh syaitan sehingga pikirannya diganggu oleh syaitan sehingga dibawa kepada tempat-tempat yang tidak baik. Dibawa, disasarkan ke hutan, disasarkan ke tempat-tempat yang mungkin bisa menyebabkan orang-orang akan berpikir kayaknya nggak mungkin nih mobil bisa masuk ke sini karena nggak ada bekas jalannya dan lain sebagainya. Karena bisa jadi orang itu dia diganggu oleh syaitan, dibuat pusing. Kalau bahasa orang kita Mas Fadli, yang tadi Mas Fadli bilang tuh kadang-kadang dia udah sampai di tujuan tapi nggak nyampe-nyampe, muter-muter aja di situ. Ada jin keder. Iya, ada yang bilang itu digodain sama jin keder. Ya, hati-hati. Maka seorang muslim dia harus selalu senantiasa memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada godaan syaitan. Nah, mudah-mudahan kita bisa selalu senantiasa ingat kepada Allah. Wallahu taala alam. Jadi kita harus melindungi diri kita dengan doa tadi. Betul. Nah, ada Ustazah Syifa, saya pernah dengar juga. Katanya kalau lewat situ Mas Fadli itu harus pencet klakson 3 kali. Iya, salah. Udah gitu kasih uang, lempar uang recehan. Nih tempatnya setan apa ini tukang parkir cepean nih. Nah ini Moni, itu takutnya kita musyrik gak sih kalau kita ikutin tuh. Tukang Moni parkirnya goib ya, nggak kelihatan ya. Iya. Ini banyak nih tempat-tempat yang dijadikan Tersyirik keramat atau dipercaya ada hal-hal mistis tertentu. Katanya ada penunggunya. Betul. Ada bilang kayak gitu. Kalau terdekat di sini itu ada terowongan tuh daerah Antasari ya. Antasari ke sana itu arah Pasar Rebo. Itu setiap lewat itu bis-bis, truk-truk mereka harus klakson. Kenapa? Katanya kalau nggak klakson diikutin dan akan celaka dan lain sebagainya. Ini salah satu sebenarnya bentuk kesyirikan karena kita menyandarkan sesuatu, kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saya mengingat perkataan Imam Sanusi ya, beliau menukil dari Syekh Ibnu Dihaq
Syirik itu adalah idhofatul fi'li li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan segala sesuatu itu kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kebanyakan kita menganggap syirik itu cuman menyekutukan Allah, gitu ya, menyembah sesuatu. Padahal banyak juga yang dilakukan oleh orang-orang awam, termasuk mempercayai tempat-tempat sesuatu yang mereka yakini, akhirnya melakukan perbuatan yang melanggar Allah Subhanahu Wa Taala. Paham banget ya tentang bis ya, Ustazah Syifa ya. Jangannya sering lewat di situ kan. Mahasiswi. Mahasiswi ya. Nah sekarang kita lanjut, makasih banyak Ustazah Syifa, Ustadz Ahmad Kana ya. Di kepercayaan masyarakat Indonesia ini gak sedikit bicara masalah tentang hal mistis. Dan kita memang tadi Ustadz Ahmad Kana bilang, memang Allah menciptakan beberapa alam-alam ya, termasuk alam gaib atau alam ruh atau alam jin gitu ya. Nah di sini nih, tapi nih ada pertanyaannya katanya. Ini katanya di sini nih kerajaan jin nih Ustadz Syam. Nah terus ada yang bilang nih, kalau misalnya kerajaan jin itu kita nggak boleh sembarangan. Pertanyaan saya, ada nggak sih ciri-cirinya bahwa satu tempat atau mungkin rumah kita sendiri itu ya terdapat yang namanya pintu-pintu gerbang gaib? Saya penasaran jadinya gitu loh, mau izin penjelasannya. Ada nggak tanda-tandanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tabe, Mas Fadli, Ustaz Ahmad Khan, saya Syifa serta guru-guru kami yang dibilangkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa pernah ditanya tentang gaib. Apa itu gaib? Yang mana yang dimaksud dengan gaib? Kalau yang dimaksud dengan gaib, kata beliau, termasuk neraka, surga, pahala, dosa, sesuatu yang tidak dilihat dengan kasat matanya manusia, itu adalah gaib namanya. Jadi kita kan nggak pernah lihat bentuknya pahala, kita nggak pernah lihat bentuknya daripada dosa, itu gaib semua. Cuman kalau tema kita pada pagi hari yang mulia ini di Mimbar Islam itu indah, mungkin mengarahkan gaib dalam perspektif orang Indonesia. Gaib di sini maksudnya adalah hantu, jin, gitu ya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan di rumah seseorang ada pintu gaib atau bahasa sekarangnya portal menuju alam gaib, apakah itu benar-benar ada menuju kerajaannya? Subhanallah. Kalau dikatakan kerajaan daripada jin, itu memang disebutkan adanya di lautan. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kalau tempat ngumpulnya jin, tempat ngumpulnya itu disebutkan di mana? Adanya di pasar-pasar. Adanya di pasar, adanya di mall, tempat-tempat mereka meeting. Makanya kalau kita masuk ke dalam tempat perbelanjaan diminta untuk apa? Untuk membaca daripada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut innaka ala kulli syai'in qadir. Membaca doa agar berlindung daripada godaan daripada makhluk gaib, godaan daripada jin dan syaitan. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah pindah tempat meetingnya ataupun kerajaannya itu ke dalam rumah manusia? Bisa. Kenapa? Karena pasar pun bisa masuk ke dalam rumah sekarang. Sudah ada belanja online namanya. Udah ada COD. Jadi mallnya udah masuk ke dalam rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat pasar-pasar ini tempat berkumpulnya jin? Karena di dalamnya banyak yang namanya penipuan, kebohongan, kemudian sumpah palsu. Nah sekarang di dalam rumah pribadi aja ada banyak sumpah palsu. Seorang suami membohongi istrinya, ibu membohongi anaknya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan bisakah di rumah tersebut ciri-cirinya? Termasuk ciri-cirinya ketika keluarga tersebut tidak harmonis disebabkan tidak ada yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala. Tapi saya lagi mikir ini. Kenapa itu? Kerajaan jin itu sebetulnya sama nggak kayak kerajaan manusia gitu yang istananya megah gitu ya kan? Nah, terus isinya itu jin-jin kafir apa ada jin muslim juga termasuk dalam situ? Mau jin tuh gimana tuh Ustazah Syifa? Tadi dijelaskan oleh guru kita ya Ustadz Ahmad Khan. Bener tuh, ada yang namanya alam jin. Jadi di dunia juga sama tinggalnya. Dulu mereka kan awalnya tinggalnya di langit-langit ya. Sampai bisa mendengar berita-berita info yang akan diturunkan ke bumi. Tapi kan akhirnya mereka juga tinggal di dunia, mereka punya kehidupan tersendiri. Nah manusia ini secara kasat mata nggak bisa ngelihat kehidupan jin. Padahal kita tahu nih, ada yang namanya dunia jin juga. Kalau kita punya kerajaan, mereka juga punya kerajaan. Kalau kita punya pemerintahan, mereka juga punya pemerintahan. Kita punya pengajian, mereka juga punya pengajian. Gitu juga. Ada Islam itu indah di dunia, mungkin ada Islam itu indah tapi juga di alam jin. Bukan kayaknya ya. Maka jin serem juga ya kan. Maka jin itu kan tadi terbagi dua ya Ustadz ya. Ada jin muslim, ada jin kafir ya. Jin muslim adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka taat kepada Allah gitu. Nah, jin kafir adalah mereka yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sama di dunia juga kita kan begitu.
Ada yang taat sama Allah, ada yang nggak taat sama Allah. Jadi kehidupannya sama. Kalau kita makan, minum, beranak, menikah dan lain sebagainya, maka jin juga seperti itu. Mereka memperbanyak keturunan dengan menikah juga. Masya Allah, kita juga yang dibilang muslim aja juga banyak yang kagak Iya, sholat ya kan? betul. Banyak yang macem-macem. Aduh, Ustadz Syam, aduh, kenapa? Dengar nggak? Apaan sih? Ada yang ngomong? Nggak denger apa? Mungkin Ustadz Syam kayaknya. Nggak ada. Ustadz Ziva, Halu nih, denger nggak suaranya? astagfirullah, halu Ustadz nih. Ahmad kan denger nggak? Nggak, suara apa? Denger, tuh. Iya, Masih ada suaranya? masih ada. Kayak gimana bentuknya? Disuruh iklan. Kalau kita tetap di Sunnah Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Ternyata bisikan iklan gue habis gitu ya. Waktunya habis iklan dulu gitu.